akan diisi hanya dengan tidur. Ada hadis yang beredar, hadis palsu, naumatus shaimi ibadah. Puasanya orang yang berpuasa, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini hadis palsu. Kemudian yang ke-14, cara membayar fidyah. Cara membayar fidyah. Bagaimana tata cara membayar fidyah? Artinya, kalau orang yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya atau kesembuhannya dalam waktu yang lama, ya, susah untuk sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Caranya bagaimana? Caranya, perhatikan para ikhwah sekalian, setiap hari dia tidak berpuasa, maka cari satu fakir miskin, berikan kepada satu fakir miskin tersebut setengah sa'. Setengah sa' kira-kira menurut komisi tetap untuk riset ilmiah dan fatwa 1,5 kilo. Kasih. 2 hari dia tidak berpuasa, cari 2 fakir miskin, kasih. 3 hari, cari 3 fakir miskin, kasih. Setiap fakir miskinnya berapa? Setengah sa' atau dalam kilo 1,5 kilo. Atau cara yang kedua seperti yang dilakukan oleh oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau karena sudah tua, beliau tidak berpuasa sebulanan penuh. Maka beliau buat makanan. Di sana ada dagingnya, ada lauknya, ada rotinya, ada nasinya, pokoknya makanan pokok. Lalu beliau undang, berapa hari beliau tidak berpuasa, beliau undang fakir miskin di situ. Kemudian kasih makan. Ini 2 cara bagaimana cara membayar fidyah. Wallahu a'lam. Yang saya ceritakan tadi hadis Anas bin Malik tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ke-15, berbukanya orang musafir di rumahnya. Maksudnya apa? Antum misalkan, hari ini saya mau pergi ke Indonesia jam 12 siang. Tiket pesawat jam 12 siang. Ya, dari Arab Saudi ke Indonesia. Sudah siap-siap, ada tas, antum sudah pakai pakaian, bahkan sudah pakai sepatu, ya. Boleh nggak antum berbuka di rumah? Belum sampai bandara, tapi berbukanya di rumah, makan duluan di rumah. Dengan hujjah, dengan alasan kita mau bepergian. Ya. Maka jawabannya boleh. Berat dalam hati saya, tetapi karena ada athar dari 2 sahabat jadi boleh, ya. Meskipun jumhur ulama mengatakan tidak boleh, tapi saya berpegang kepada 2 athar sahabat ini. Belum beranjak. Coba perhatikan hadisnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ingin bepergian di bulan Ramadan dan bekalan beliau sudah dinaikkan ke atas hewan tunggangan beliau untuk bepergian. Kemudian beliau sudah memakai pakaian bepergian. Kemudian beliau katakan, datangkan kepadaku makan dan minum, makanan. Kemudian beliau pun makan. Kemudian yang melayani Anas yaitu Muhammad ibn Ka'ab rahimahullah, beliau bertanya, sunnah? Apakah ini sunnah Nabi? Artinya engkau ketika ingin bepergian berbuka dulu di rumahmu, di rumah lo ya, belum bepergian. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sunnatun thumma raqib. Kemudian kata Anas bin Malik, ini adalah sunnah. Kemudian beliau pun setelah makan beliau langsung bepergian. Ya, hadis kuat riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Ada lagi yaitu seorang yang bernama Abu Basrah Al-Ghifari. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Basrah Al-Ghifari ini, beliau masih berada di perkampungan beliau, belum melewati rumah-rumah yang ada di perkampungan beliau. Beliau belum meninggalkan perkampungan. Kemudian beliau meminta untuk didatangkan makanan. Kemudian ada yang bertanya kepada Abu Basrah Al-Ghifari, alasta tarol buyut? Bukankah engkau masih melihat rumah-rumah? Kata Abu Basrah, atarghabu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu membenci sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau pun makan. Ini yang memberatkan saya
ya, mengatakan bahwasanya boleh makan meskipun masih di rumah, asalkan apa? Sudah siap-siap. Jumhur ulama mengatakan, di antaranya kalau ulama sekarang mereka berpendapat bahwasanya seperti Imam Nutsaimin, beliau mengatakan, ya, di dalam permasalahan ada dua pendapat memang. Yang benar kata beliau, tidak boleh berbuka sebelum dia keluar dari daerahnya. Kenapa? Karena ketika dia keluar dari daerahnya dia dinyatakan sebagai musafir. Kalau masih di rumah dia dinyatakan sebagai apa? Mukim, dan mukim tidak diperbolehkan untuk berbuka. Kuat kan? Hah? Nah makanya itu dia, ya. Bahkan kalau seandainya kita berbicara niat, sebelum niat itu ada dua riwayat ini yang memberatkan. Lalu jumhur ulama menjawab riwayat ini bagaimana? Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ihtimal, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ihtimal pada waktu itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, sudah di hadapan, di rumahnya itu di perbatasan. Rumahnya itu di mana? Tetapi kalau ihtimal semua zahirnya seperti ini, nggak bisa kita. Ihtimalan, ya, kemungkinan. Kalau seandainya ada kemungkinan, akan dijelaskan di dalam hadis seorang perawi, tapi nggak dijelaskan. Dan ketika ada ihtimal dalam sebuah dalil, maka dalilnya menjadi lemah. Kalau seandainya ada ihtimal dalam sebuah dalil, maka dalilnya menjadi lemah, tidak pasti jadinya. Allahu a'lam. Yang jelas para ikhwah sekalian, kalau seandainya ingin mengambil pendapat jumhur, ya berarti ketika sudah keluar dari daerahnya baru dia berbuka, karena pada saat itu dia musafir. Allahu a'lam. Yang ke-16, lama waktu safar yang diperbolehkan berbuka puasa karenanya. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah berapa lama safar kita sehingga kita boleh berbuka puasa. Antum harus ketahui sebelumnya, musafir itu dibolehkan berbuka puasa. Tapi musafir yang berapa lama dia boleh berbuka puasa? Maka jawabannya adalah, saya beri contoh biar lebih jelas. Saya ingin pergi ke Indonesia liburan. Saya sudah berniat, saya di Indonesia 4 hari saja. Hari kelima pulang ke Arab Saudi lagi. Cuma tengok istri sana sini, selesai, pulang lagi. Maka jawabannya, orang seperti ini dia boleh untuk berbuka dan dia mengqadha di lain hari. 4 hari kurang. Paham ya Pak? Batasnya berapa? 4 hari. Kalau saya bepergian ke Indonesia dan di dalam perjalanan saya niatan 2 bulan, maka pada di hari pertama sesampainya saya di Indonesia, saya harus berpuasa karena dinyatakan sudah sebagai seorang mukim sesuai dengan niat saya tadi. Paham ya para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan Nabi Muhammad SAW ketika haji wada, beliau sampai ke kota Makkah itu pada hari Ahad. Ya, pada hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamis, hari yang kelima beliau pergi ke Mina. Selama 4 hari ini beliau mengqashar salat. Ya, selama 4 hari ini beliau mengqashar salat, dan bisa kita kiaskan qashar dengan puasa. Berarti orang kalau seandainya bepergian tidak lebih daripada 4 hari kurang, maka dia boleh berbuka. Paham ya para ikhwan sekalian? Dia boleh berbuka. Kalau seandainya lebih, maka pada saat itu dia harus apa? Harus puasa, menyempurnakan puasanya. Kalau yang tadi kan kita ke Indonesia, jadi kalau seandainya kita ke daerah lain, ya, Malaysia misalkan, 2 bulan itu liburan, enggak, kerja itu apa? Musafir atau tidak? Maka pada saat itu lihat Pak, Bapak ketika pergi ke Malaysia, Bapak sudah tahu belum jumlah
hari Bapak di sana, saya akan di Malaysia berapa hari. Sekarang permasalahannya bukan karena Indonesia itu tanah air kita dan Malaysia bukan tanah air kita, bukan. Tetapi jumlah hari yang akan Bapak gunakan di Malaysia atau di Indonesia itu berapa. Jadi harus dihilangkan dari pikiran Bapak, Indonesia bukan karena tanah air sehingga kita akhirnya menyempurnakan puasa kita atau berpuasa sempurna, bukan. Tetapi jumlah harinya. Karena Bapak sudah menentukan di Malaysia saya akan 2 bulan, hari pertama Bapak sampai ke Malaysia Bapak harus berpuasa, karena Bapak bukan dikatakan lagi sebagai seorang musafir. Hari pertama, dari hari pertama, bukan dari hari kelima. Tapi tadi hadisnya kan 4 hari itu. Iya. Tapi 4-4-nya, tapi kita kan udah tahu 4 hari. Iya. Tapi kenapa itu musafir? Saya nggak menangkap. Sekarang gini. Maka batasannya diambil dari hadis ini tadi, batasannya yang disebutkan oleh para ulama adalah 4 hari. Meskipun Nabi Muhammad SAW beliau tahu saya akan berpergian hari yang kelima, maka batasannya 4 hari dari situ. Ya, paham Pak ya? 4 hari kurang. Ya, 4 hari kurang. Jadi kalau sudah hari kelima, kalau seandainya Nabi sampai Kemis di di Mekah, maka pada saat itu beliau menyempurnakan sholatnya. Hukumnya hukum yang mungkin. Hukum yang mungkin. Paham ya? Baik. Sekarang 17. Kalau sering bepergian seperti pilot, sopir bis, sopir trailer, sering bepergian kan? Maka pada situ maka jawabannya ya dikatakan oleh Fatwa Lajnah Daimah, yaitu komite tetap untuk riset ilmiah dan fatwa, boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka dan dia mengqadha di hari-hari lain. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 185. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau bepergian, karena dia bepergian terus, dia mustahiq, dia berhak untuk dikatakan sebagai orang yang musafir, maka dia dia ganti pada hari-hari lain. Yang ke-18, memilih puasa atau berbuka bagi musafir. Maksudnya apa para ikhwah sekalian? Sebelum maksudnya, saya ingin menjelaskan bahwasanya musafir itu safarnya itu bermacam-macam. Yang pertama, ada safarnya yang berbahaya bagi dia dan memberatkan dia. Safarnya memberatkan dia. Maka pada saat itu dia tidak boleh berpuasa, harus berbuka. Ya, harus berbuka. Ada safar bentuk kedua, safarnya itu ya menyulitkan dia, akan tetapi kesulitan derajat rendah, tidak terlalu sulit. Berat bagi dia, tetapi beratnya tidak terlalu berat, ya ringan lah, biasa saja. Berat kalau dia puasa, maka pada saat itu dianjurkan dia berbuka. Dianjurkan dia berbuka. Hal ini sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Laisa minal birri as-shaum fis safar." Bukan sebuah kebaikan berpuasa ketika bepergian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, keadaan ketiga safar adalah kalau seandainya puasa kuat, enggak puasa apalagi. Ya, artinya sama, tidak ada nilai kesulitan di dalamnya. Maka disinilah yang terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Inilah yang maksud saya di nomor ke-18, memilih puasa atau berbuka bagi musafir. Mana yang lebih utama? Apakah dia berbuka? Apakah dia berpuasa? Maka jawabannya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan bahwasanya puasa lebih utama, dan ini yang sesuai dengan apa? Dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan beberapa alasan kenapa puasa lebih utama. Kalau seandainya tidak sulit safarnya, ingat ya, kalau seandainya apa? Tidak sulit safarnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa dalam safar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini sebab yang pertama.
Sebab yang kedua, karena berpuasa dalam keadaan safar yang tidak menyulitkan lebih cepat untuk menghilangkan tanggung jawab kita. Karena kalau kita nggak puasa, kita memiliki apa? Hutang, qadha, ya, beban. Yang ketiga, karena itu yang paling mudah untuk mukallaf, untuk orang yang diberikan tanggung jawab, yang paling mudah seperti itu. Ya, para ikhwaska. Yang keempat adalah dia berpuasa di bulan Ramadan. Tidak seperti berpuasa di bulan-bulan yang lain. Tapi dijawab oleh orang-orang yang tidak mewajibkan berpuasa, artinya dia dianjurkan untuk berbuka. Katanya, kalau Anda mengatakan berpuasa di bulan Ramadan, ya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya orang yang berpuasa atau yang tidak berbuka, orang yang berbuka, ya, orang yang berbuka di selain bulan Ramadan, orang yang berbuka di bulan Ramadan karena sakit atau karena bepergian, dia akan dituliskan seperti orang yang dalam berpuasa sehat dan mukim. Hah? Paham nggak? Pendapat yang mengatakan bahwasanya lebih baik berpuasa, ya kan? Mereka mempunyai alasan. Alasannya adalah ini dia mendapati waktu yang sangat utama, yaitu bulan Ramadan, dan dia tidak sulit untuk berpuasa. Kenapa dia harus meninggalkan puasanya? Maka dijawab oleh orang-orang yang mengatakan berbuka saja lebih baik, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang tidak berpuasa karena sakit atau karena dalam perjalanan dituliskan seperti mukim dan orang sehat. Bingung tak? Mana yang jawabnya? Maka jawabannya para ikhwah sekalian, ya, ya yang lebih mudah mana? Ya, yang lebih mudah mana? Silahkan. 19. Suatu haid yang suci di siang hari bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau seandainya ada wanita haid suci jam 12 siang, suci jam 12 siang, apakah dia harus menahan makan dan minum? Maka jawabannya para ikhwah sekalian, Imam Ahmad dan juga Ats-Tsauri, Al-Auza'i mengharuskan menahan makan dan minum. Jadi kalau seandainya ada wanita haid, dari pagi dia haid sampai jam 12 siang berhenti haidnya, suci dia, mandi, apakah dia tidak boleh makan dan minum setelah itu? Ya, yang jelas dia tidak puasa pada saat itu. Nah, ini yang menjadikan pertanyaan oleh para ulama. Apakah dia tetap menahan makan dan minum atau dia boleh makan dan minum? Ya. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga perkataan lain dari Imam Ahmad dan dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak wajib dia menahan. Karena tidak ada nas yang untuk menahan dia. Oh, dia muftir sekarang. Long dia apa? Dia nggak puasa sekarang. Kenapa harus menahan? Cuma mungkin jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain. Ini pendapat yang lebih dekat dengan dalil, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan orang yang haid suci di siang hari bulan Ramadan dia harus menahan. Sedangkan yang lain-lainnya seperti mazhab Hanabilah, mereka mengatakan harus ditahan karena menghormati bulan Ramadan. Tetapi itu tidak ada dalil. 20. Datang haid sebelum adzan subuh. Datang haid 5 menit sebelum adzan subuh keluar haid. Apakah dia puasa atau tidak? Maka pada saat itu tidak berpuasa. Kemudian yang ke-21. Nah, ini penting. Sudah balik belum puasa. Pertanyaannya adalah, ini ada pertanyaan sini, fatwa nomor 10.766. Saya itu umur saya ketika 12 tahun saya balik, seorang wanita ini. Saya datang haid, kemudian setelah saya haid, ibu saya karena melihat saya masih kecil melarang saya untuk berpuasa. Kemudian 3 tahun berturut-turut setelah itu saya juga dilarang oleh ibu saya untuk berpuasa. Dan saya belum pernah mengqadhanya. Apa yang harus saya kerjakan? Ya, dan ini banyak nggak para ikhwan sekalian? Ya, banyak. Wanita-wanita yang baru 11 tahun sudah haid, 12 tahun itu sudah wajib puasa dia. Setelah dia mengqadha, dia sudah menyelesaikan haidnya, maka besok harinya ketika dia bersih dan masih bulan Ramadan dia harus berpuasa.
Ya, maka jawabannya, jadi pertanyaannya adalah